Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus sekali. Nah, anak ibu semuanya, selamat pagi. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan siapa ketua kelas memimpin doa. Ya, silakan Putra. Siap, siap. Hormat, siap. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Bukakanlah hatiku dalam menerima pelajaran dan tertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Nah, anak ibu semuanya, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran apa? Tema 3, subtema 1. Nah, PB1. Nah, hari ini kamu akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumah. Anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiklah, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan kita 17 Agustus. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. 17 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kemerdekaan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Nah, hebat sekali ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak ibu semuanya, sekarang siapa untuk literasi kita hari ini? Ibu mau kamu menceritakan bagaimana kondisi lingkungan kamu di rumah tadi pagi. Siapa yang mau bercerita dulu? Ibu mau literasinya bercerita lingkungan rumahnya tadi pagi, bagaimana keadaannya. Siapa yang mau? Iya, silakan anak ibu semuanya, dikeraskan suaranya ya nak, biar teman-temannya bisa melihat, bisa mendengar. Nah, silakan diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini lingkungan saya bersih, Ya. rapi. Bagaimana kondisi tanamannya? Subur, Diapakan supaya subur tadi pagi? disiram. Oh, disiram. Ya, tepuk tangan untuk kamu anak ibu. Ya, yang sudah tentang lingkungan di rumahnya. Ada lagi yang mana ibu yang mau berliterasi, bercerita sebelum kita mulai? Bagaimana lingkungan di rumahnya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini lingkungan rumah saya bersih dan saya membuang sampah pada tempatnya. Bagus sekali, dia membuang sampah pada tempatnya. Rumahnya bersih. Ya, bagus sekali ya. Nah, ibu tepuk tangan untuk teman kita. Nah, baiklah
bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menjaganya. Kemudian kamu juga akan mengetahui bagaimana ciri-ciri pantai, karakteristik pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, kemudian kamu juga akan belajar cara membuat kalimat untuk melakukan wawancara. Nah, anak ibu semuanya, apakah kamu sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau begitu tepuk semangat. Ya, baiklah semuanya. Anak ibu sudah semangat. Kalau begitu mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ayo sekarang kita ayo mengamati lingkungan di bawah ini ya. Yang mana ya lingkungannya? Coba kamu lihat. Nah, sekarang coba kamu lihat lingkungan di sini. Ini ada ya. Ini bagaimana ini? Pohonnya ditebang. Pohonnya ditebang. Di mana ini yang ditebang? Kalau ini apa yang terjadi? Kalau ini? Yang ini? Sampah di pantai. Kira-kira kondisi hutan kita seperti ini, siapa yang menyebabkannya? Manusia. Bagus. Yang ini? Diakibatkan oleh sampah. Ini? Siapa Bunda? Ibu mau tanya, siapa yang berani berbicara? Apa penyebabnya kondisinya yang seperti ini? Apa? Azam? Karena pohonnya ditebang. Bagus sekali karena pohonnya ditebang. Kalau kondisi pantainya seperti ini, orang buang sampah sembarangan. Sekarang kamu sudah mengamati gambar ya? Sudah? Sekarang coba kamu kerjakan. Kelompoknya sudah ada ya, Ibu bagi ya. Kamu kerjakan bersama kelompoknya. Ini dia. Nah, dalam waktu 3 menit cukup. Ini ya, bersama kelompoknya. Silakan ditulis. Boleh. Nah, silakan anak ibu kerjakan mulai dari sekarang. Waktunya cuma 3 menit ya. Nah, silakan. Silakan ditulis. Nomor 1, apa masalahnya itu? Apa penyebabnya? Itu kamu buat ya. Ini tanggal 26. Nanti setelah selesai hasil kelompoknya, nanti Ibu suruh kamu membacakan ya.
sudah siap ya kerja kelompoknya? Sudah kan? Nah, sekarang waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu mau kalau salah satu kelompok siapa ya yang mau menyampaikan diskusi kelompoknya? Silakan Rizky. Dulu Aisyah. Boleh. Silakan ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gambar pertama, pohon ditebang. Pohon ditebang karena manusia menebang pohon sembarangan. nah. Gambar dua, banjir karena sampah. Longsor karena manusia menebang pohon sembarangan. Gambar empat, Semuanya yang lain diperhatikan ya. banyak sampah di pantai karena manusia membuang sampah sembarangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kamu. Nah, anak ibu semuanya, tadi kamu ada mendengar ya hasil kerja kelompok dari Aisyah. Ibu tanya, apakah sama hasilnya? Yang pertama, gambar pertama kata Aisyah tadi apa? Hutannya ditebang. Siapa yang menyebabkannya seperti itu? Manusia. Kemudian banjir. Apa penyebabnya tadi? Buang sampah sembarang. Oh, bagus. Selokannya banyak sampah. Nah, itu yang kelompok Alif ya. Berikutnya Ibu tanya kelompok Farlan. Yang gambar 3 ini apa keadaannya ini? Longsor. Apa penyebabnya? Karena pohonnya banyak yang ditebang. Berikutnya untuk kelompok Putra. Yang gambar nomor 4 ini apa kerja kelompoknya tadi? Banyak sampah. Banyak sampah di pantai. Apa penyebabnya? Karena manusia sering membuang sampah di pantai. Oh, sering buang sampah sembarangan di pantai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kamu sudah bekerja kelompok, sudah menyelesaikan pekerjaannya secara berkelompok. Ibu ucapkan terima kasih karena kamu sudah bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan ke kelompoknya. Bagus sekali ya. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya, ayo. Nah, apa tugas kita lagi? Ayo mengamati lingkungan di sekitar sekolahmu. Nah, petunjuknya amatilah masalah keadaan lingkungan di sekitar sekolahmu, kemudian penyebabnya. Nah, kegiatan kamu ini Ibu beri waktu selama 10 menit ya. Nah, ini nanti kamu secara berkelompok keluar, kamu amati bagaimana lingkungan di sekolahmu. Apa yang terjadi dengan lingkungan di sekitar sekolahmu. Nah, kamu kerjakan secara berkelompok. Nah, anak-anak ibu semuanya, kamu sudah mendapat kertasnya ya, LKPD-nya. Sekarang ibu persilakan mulai dari kelompok Alif untuk keluar kelas mengamati lingkungan di sekitar kelas sekolah selama 10 menit ya. Nanti kamu tulis. Silakan keluar. Mulai dari kelompok Alif. Nah, silakan keluar. Ayo, Farlan, Putra, kemudian anak ibu yang semuanya, silakan diamati. Hah? Biar saja, yuk. Yuk, semuanya tidak lama-lama ya. Nanti ketika ibu suruh masuk berarti waktunya sudah habis. Nah, secara berkelompok Kertasnya kamu di bawah, Bu. Hah? Iya, kertasnya di bawah. Sama pena. Silakan diamati secara berkelompok. Nah, silakan diamati sampai di sana. Apa yang harus diamati di sini? Coba kamu lihat.
Ada apa saja? Ada apa tadi? Ada bunganya, tumbuhannya, ya. Saluran airnya, sampahnya bagaimana? Silakan kamu amati. Nah, silakan kamu menyebar. Di mana daerahnya tadi yang boleh amati? Ada situ, silakan diamati secara berkelompok ya. Nah, amati bagaimana tumbuhannya. Yang harus diamati itu ada sampahnya bagaimana, saluran airnya bagaimana, tumbuhannya bagaimana, kamu amati ya. Ada dia temanya. Penyebab. Nah, sampahnya bagaimana? Tanamannya dulu subur atau bagaimana? Kalau subur buat. Apa penyebabnya? Cari. Waktu pengamatannya cuma 10 menit ya. Tidak lama-lama. Wah. Sampahnya lagi, saluran airnya lagi. Saluran airnya lagi bagaimana? Coba kamu amati. Bagaimana sampahnya? Saluran airnya bagaimana? Ayo pergi ke tempat di mana saluran airnya, coba lihat bunganya di mana, pergi kamu ke situ. Tanamannya, tempat sampahnya di mana, coba kamu lihat. Nah. Coba dilihat. Coba ya, kamu lihat ya. Sudah ya, kita masuk kelas lagi ya. Terus penyebabnya. Nah, ayo kita masuk kelas lagi. Ayo semuanya kita masuk kelas lagi ya. Kamu sudah mengamati lingkungan. Ayo, semuanya kembali duduk di tempatnya masing-masing. Sudah ya. Nah, baiklah anak ibu semuanya. Tadi kamu sudah mengamati lingkungan di sekitar sekolahmu. Di mana petunjuknya amatilah masalah keadaan lingkungan di sekitar sekolahmu. Kemudian temukan penyebabnya. Apa saja yang akan diamati tadi? Tanamannya bagaimana? Sampahnya. Kemudian saluran airnya bagaimana?
Nah, sekarang ayo kelompok siapa yang mau menyampaikan hasil pengamatannya di luar kelas? Ayo kelompok siapa? Nah, kelompok Farlan lah lagi. Yo, sampaikan ke depan kelas. Nah, yo semuanya menyimak apa yang disampaikan oleh temanmu. Nanti kalau ada yang akan kamu tanggapi, boleh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Nah. Yang pertama tanaman. Penyebabnya tanahnya subur. Bagus. Cara mengatasi masalah disiram pagi dan sore. Nah, bagus. Selokan air, tidak membuang sampah sembarangan. Nah. Cara mengatasi masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, hasil pengamatannya? Siapa lagi? Ya, silakan ke depan. Nah, ayo. Ayo semuanya. Yang lain kamu amati ya, kamu lihat temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan tanah bisa mati. Apa lagi? Saluran air Dah. Dah ya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk teman kamu ya. Nah, sekarang coba kamu lihat. Kita sama-sama ya. Bagaimana keadaan tanaman di sekitar sekolah kita tadi? tanahnya subur. Subur ya. Apa penyebab dia tanaman itu subur? Disiram sore pagi. Nah, karena dia disiram setiap pagi. Siapa yang menyiramnya? Kita yang piket kelas. Berikutnya, sampah di sekitar kelas kita, sekolah kita bagaimana? Bersih. Apa penyebabnya? Membuang sampah di tempatnya. Bagus. Membuang sampah di Tempatnya. Nah, kemudian saluran airnya bagaimana kamu amati tadi? Bersih ya. Tidak ada sampah masuk ke dalam saluran air ya. Nah, apa penyebabnya? Karena membuang sampah Di tong sampah. di tong sampah atau pada tempatnya. Nah, sekarang, ayo. Nah, apa ya upaya-upaya yang dapat dilakukan menjaga keseimbangan lingkungan? Nah, sekarang apa ya upayanya? Ayo, silakan Putra dibaca ya. Upaya-upaya menjaga keseimbangan lingkungan rumah. Baca Putra. Mengurangi penggunaan bahasa kimia pencemaran lingkungan. Lanjut. Mengurangi produksi sampah rumah tangga. 3. Memilah sampah. Menghemat penggunaan listrik. Menghemat penggunaan kertas. Bagus. Menghindari pemborosan bahan bakar. Menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandung CFC di dalamnya. Nah, itu ya cara-cara upaya-upaya menjaga keseimbangan lingkungan, Bu. Nah, sekarang ada lagi lingkungan
lingkungan masyarakat. Apa saja dia? Kita bisa melakukan reboisasi, menjaga kelestarian hutan, melindungi satwa langka, bijak dalam bercocok tanam, mengkonsumsi hasil pertanian yang kita tanam. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Nah, anak ibu semuanya, gambar di depan, gambar apa saja itu? Nah, ibu tanya sekarang, kita ini tinggal di mana? Dataran tinggi. Bagus sekali, dataran tinggi. Karena apa? Karena kita dekat dengan gunung Merapi dan Singgalang. Ya. Nah, sekarang ayo kamu mengamati video di bawah ini. Kamu amati ya. Materi pertama yaitu karakteristik ruang yang akan kita pelajari mengenai dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Apa itu karakteristik ruang? Karakteristik ruang adalah ciri-ciri khusus dari suatu ruangan yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Pada kali ini kita akan membahas 3 karakteristik ruang, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian sekitar 300 sampai 600 mdpl atau 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Contoh dari dataran tinggi yaitu dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Nanti akan ada tanya jawab. Dataran tinggi biasanya dapat dengan udara yang relatif sejuk karena banyak pepohonan hijau yang tumbuh di sana. Di dataran tinggi, sumber daya alam yang tersedia di antaranya yaitu teh, kopi, coklat, dan lain-lain. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan, objek wisata, permukiman, usaha perkebunan, dan usaha peternakan. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi pada umumnya yaitu berkebun dan beternak. Kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran rendah yaitu Kota Surabaya dan Kota Jakarta. Dataran rendah merupakan daratan yang relatif datar. Sumber daya alam yang tersedia di dataran rendah diantaranya yaitu padi, kelapa, dan tebu. Dataran rendah sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman, lahan pertanian, peternakan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri. Masyarakat yang penduduk di dataran rendah pada umumnya yaitu berkebun, beternak, pekerja kantoran, dan pekerja pabrik. Terakhir yaitu pantai. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Contohnya Pantai Kuta, Pantai Karangtritis, Pantai Pangandaran. Pantai merupakan daratan dengan udara yang relatif panas. Di pantai, sumber daya alam yang tersedia diantaranya kelapa, berbagai jenis ikan. Pemanfaatan pantai yaitu sebagai objek wisata dan juga permukiman. Maka pencarian penduduk yang ada di pantai adalah mencari ikan atau sering kita sebut dengan nelayan. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Nah, anak ibu semuanya, kamu sudah mengamati video yang sudah ibu putar. Tentang apa videonya tadi? Siapa yang mau? Tentang pantai. Bagus. Apa lagi? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Rendah. Sekarang ibu tanya, apa itu ciri-ciri dataran tinggi? Azam. Ciri-ciri. Bagaimana
biasanya dapat dijadikan sebagai objek wisata. Nah, kemudian kita ini tadi tinggal di dataran apa? Dataran tinggi. Bagaimana udara di dataran tinggi? Nah, kita lanjut. Apa lagi yang ada di video tadi? Dataran rendah. Bagus. Dataran rendah. Dataran rendah itu banyak ditanami tanaman. Bagus. Padi. Nah, berikutnya ada lagi. Apa lagi? Pantai. Pantai. Pantai biasanya masyarakatnya mata pencahariannya apa? Bagus sekali, nelayan. Bagaimana cara masyarakatnya mencari ikan? Dengan kapal. Nah, anak ibu semuanya. Nah, ini sudah kita diskusikan tadi ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini sudah ya, pantai, apa ciri-cirinya. Kemudian dataran tinggi, itunya sejuk ya. Suhunya. Nah, curah hujannya ada. Lanjut ya. Nah, sekarang ayo mengamati gambar yang di depan. Nah, kira-kira gambar yang di depan itu apa kegiatan anak-anak pada gambar di depan ya? Apa? Orangnya petani, anak-anaknya Belajar. Belajar apa ya? Mengamati. Dia lagi mengamati, bertanya. Kepada siapa mereka bertanya? Kepada petani. Kegiatan seperti yang kamu lihat ini dinamakan dengan wawancara. Nah, siapa yang ditanya itu? Petani. Pak Tani yang ditanya itu namanya narasumber. Nah, anak-anak yang ada di gambar itu mereka yang bertanya, namanya siapa? Pewawancara. Kira-kira ini di mana ya mereka melakukan wawancara? Di sawah dan di kebun. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ini dia. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang. Nah, anak ibu semuanya, untuk dapat kamu melakukan wawancara, kamu harus bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, Di mana? Bagaimana, dan kapan. Nah, untuk itu kamu akan mempelajarinya. Sebelumnya kita simak dulu video pembelajaran di bawah ini. Kamu perhatikan ya, nanti akan kita praktekkan. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki materi cara membuat pertanyaan wawancara, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari wawancara itu sendiri. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah anak-anak, sekarang kita langsung ke materi ya. Cara membuat pertanyaan wawancara. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 1. Menentukan tema atau topik wawancara. 2. Memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya
ketiga, menyusun pertanyaan wawancara. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita latihan membuat pertanyaan wawancara. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita harus menentukan tema. Nah, dari gambar itu, tema apa ya yang tepat? Yaps, tema yang tepat adalah cara merawat hewan peliharaan. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya dan diikuti dengan menyusun pertanyaan wawancara. Yang pertama, fungsi penggunaan kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat pertanyaan yang sesuai dengan kata tanya apa adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, fungsi penggunaan kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan tadi adalah, di mana Bapak membeli makanan hewan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaannya adalah, kapan Bapak membeli makanan hewan peliharaan? Selanjutnya, kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita susun adalah, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Yang terakhir, kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Bagaimana anak-anak, sudah mengerti bukan cara membuat pertanyaan wawancara? Nah, sekarang waktunya kalian berlatih. Nah, anak-anak ibu semuanya, kamu sudah mengamati video bagaimana cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Kita menggunakan kata tanya apa saja tadi? Apa? Di mana? Siapa? Kapan? Mengapa? Kemudian kapan? Mengapa? Atau bagaimana? Nah, dari contoh tersebut, dia mencontohkan kita menanyakan tentang hewan. Nah, anak ibu semuanya, siapa untuk menanyakan apa tadi? Hewan. Oh, orang. Kapan menanyakan apa tadi? Waktu. Kemudian di mana menanyakan? Tempat. Apa lagi? Bagaimana menanyakan Keadaan. Apa lagi? Di mana? Kapan? Siapa? Bagaimana? Ya. Nah, kamu tadi juga sudah melihat bagaimana contoh kalimatnya. Nah, anak ibu semuanya, sekarang tugas kamu adalah, sudah paham atau ada yang tidak paham anak ibu? Sudah ya? Nah, sekarang coba kamu buat. Nah, setelah melihat contoh, silakan kamu susun pertanyaan yang akan kamu tanyakan kepada narasumber di sekitar rumahmu. Tentang
APD-nya. Nah, ini dia. Ini kamu kerjakan sambil ini lagi ya. Nah, silakan dibuat pertanyaannya. Apa yang akan kamu tanyakan? Ini dia. Nah, kamu pikirkan kepada siapa kamu akan bertanya. Misalnya kepada paman kamu dia berkebun cabai. Nah, kamu buat pertanyaan apa yang akan kamu tanyakan dengan menggunakan kata tanya yang sudah kamu lihat. Nah, sebagai bantuan untuk kamu, akan ibu lihat apa saja kata tanyanya tadi. Apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan. Nah, silakan kamu buat ya. Waktunya ibu berikan waktu selama 10 menit. Nah, ayo, waktunya nggak lama-lama ya. Waktunya hanya 10 menit. Kamu buat pertanyaannya. Kamu bayangkan, kamu catat siapa itu narasumbernya. Siapa yang mau kamu wawancarai nanti di rumah. Menanyakan tentang tanaman yang ditanam oleh orang-orang di sekitar lingkungan rumahmu, di kebun papamu. Apa, siapa, bagaimana. Nah, ibu semuanya, setelah ibu lihat kamu membuat pertanyaan, ternyata semuanya sudah paham ya. Lihat jawaban kamu satu persatu, bangun masing-masing. Yang juga, buka. Nah, sudah umumnya sudah hampir selesai, udah mau selesai. Bahkan ada yang
siapa, bagaimana, di mana, kapan. Nah, sekarang, nah, anak-anak semuanya sudah siap? Sudah? Nah, sudah ya. Nah, pertanyaan yang kamu buat itu nanti akan kamu gunakan untuk kepentingan wawancara. Bisa ya? Nah, baiklah ibu semuanya. Semuanya bisa ya? Nah, sebelum kita lanjut, ayo semuanya tepuk semangat. Ya, semuanya semangat ya. Nah, baiklah anak ibu. Hari ini kamu sudah mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Mulai dari apa saja tadi kita mempelajari? Dari mengamati lingkungan. Bagus, mengamati lingkungan. Bagaimana cara-cara menjaga lingkungan di sekitar rumah. Nah, kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini? Bagaimana kondisi halaman sekolah. Lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian apa lagi? Ciri-ciri apa tadi? Pantai. Bagus. Dataran tinggi, dataran rendah. Rendah. Kalau ibu tanya, kamu ini tinggal di dataran apa? Tinggi. Ada dataran tinggi. Mata pencarian masyarakat pantai apa tadi? Mencari ikan. Mencari ikan atau disebut dengan Nelayan. nelayan. Nah, kemudian kamu juga sudah belajar membuat kalimat tanya untuk wawancara. Orang yang kita wawancarai apa namanya tadi? Apa? Bagus. Narasumber. Nah, yang mewawancarai kita siapa namanya? Kita membuat kalimat tanya untuk wawancara menggunakan kata tanya. Kapan. Bagus ya, sudah paham kamu ya. Nah, karena ibu semuanya hari ini kamu sudah paham. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, kamu akan diberikan ada namanya evaluasi soal latihan. Nah, ibu bagikan ya. Di rumah. Ini di sini kamu kerjakan. Nanti ada lembar jawabannya. Nah, ini nanti kamu jawab dalam waktu tak lama-lama ya. Cuma waktunya cuma 7 menit. 7 menit. Nih, lembar jawabannya. Buat nama kamu ya. Mana? Nih, di sini. Nah, kamu buat, kamu jawab. Ibu berharap kamu mendapat nilai bagus. Karena apa? KKM kita 7,5 ya. Di bawah 7,5 nanti ada remedinya. Ya. Nah, silakan kamu kerjakan. Temanku kelompok. Iya, nama tema itu tema 3. Kamu kerjakan dengan jujur ya, nggak ada yang menyentuh punya teman.
mengerjakan sendiri-sendiri, belajar dengan jujur. Nah, insya Allah ilmunya berkah. Kalau nggak bisa, kalau makannya berarti Nah, boleh juga. Bagaimana anak ibu? Apakah kamu sudah siap? Namanya jangan lupa ditulis ya. Nah, anak ibu semuanya, ibu lihat kamu sudah selesai semuanya ya. Ibu kumpulkan dulu. Ibu nilai. Nah, siapa yang nanti yang dapat nilai bagus? Hah? Soalnya dia dulu. Ya semuanya. Nah. Baiklah anak ibu semuanya, lembar jawaban kamu sudah ibu lihat, sudah ibu nilai sebentar ini. Ternyata hanya satu orang kamu yang remedi ya. Nanti yang remedi nanti ibu kasih lagi ya soalnya. Nah, bagus, kita ucapkan alhamdulillah anak-anak ibu hari ini setelah kamu menyelesaikan evaluasi pada pembelajaran hari ini, berarti berakhir sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, coba lihat di sekitar kelas meja kamu ada nggak sampah? Kalau ada, tolong dipungut. Nah, siap ya. Nah, anak ibu semuanya, siapa yang akan
tugas di rumahnya, kamu melakukan wawancara kepada orang-orang di sekitar kamu. Kemudian kamu catat hasilnya berdasarkan pertanyaan yang kamu buat ya. Nanti dibuat videonya, bisa? Nanti videonya kamu kirimkan ke WA Ibu, bisa? Bisa? Nah, hati-hati di jalan ya. Soalnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada